Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 3 bulan kita mengalami suatu proses study from home atau bagi yang sudah bekerja work from home. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan beberapa keluh kesah suka dan duka ya. Tidak hanya duka saja, tapi ada juga sukanya yang akan disampaikan oleh adik-adik mahasiswa kami menjelang ujian akhir yang sebentar lagi. Jadi kita pengen tahu apa sih yang mereka rasakan selama hampir 3 bulan belajar dari rumah dengan berbagai metode yang berbeda-beda setiap dosennya. Enaknya kuliah online itu adalah bisa kuliah cuma dari rumah aja. Waktu untuk belajar hal lain itu makin banyak. Saya merasa lebih memiliki waktu dengan orang tua. Dimana pada saat perkuliahan online ini teman-teman itu kompak dan care apabila teman-teman ada yang ketiduran. Adapun hikmah di balik perkuliahan secara online yaitu dimana ketika saya sedang mengikuti perkuliahan online, saya juga bisa melakukan kegiatan lain seperti mengikuti rapat, mengadakan diskusi dengan teman-teman saya, ataupun mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Untuk sukanya alhamdulillah tidak pernah ada yang nggak masuk, nggak ada yang absen. Kalau kita di rumah itu kita lebih bisa ngapain saja, seperti misalnya kalau kita mau makan kita tinggal ambil saja, sudah disiapkan. Nah, kita juga bisa ngumpul sama orang tua, dan juga sukanya itu kalau kita mendengarkan materi misalnya berupa video ataupun berupa voice note, kita bisa mendengarkannya sambil tiduran, seperti itu. Untuk sukanya sendiri, pembelajaran itu menjadi lebih praktis karena mahasiswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian membiasakan kita untuk lebih menguasai teknologi karena ada banyak platform yang bisa digunakan untuk kuliah online. Kemudian mahasiswa dibiasakan untuk belajar ataupun menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Untuk sukanya sendiri di sini yaitu kita menjadi lebih aktif dalam bertanya pada saat perkuliahan berlangsung. Perkuliahan online ini terkadang saya merasa dapat belajar dengan situasi atau kondisi senyaman saya seperti itu. Pada saat pelaksanaan perkuliahan online, saya tidak terlalu tegang dalam melakukannya sehingga materi yang saya dapat bisa lebih saya mengerti. Jadi untuk dukanya saya merasa saya tuh punya jarak itu berasa banget dengan teman-teman saya. Kita tuh harus standby untuk aktifkan HP karena terkadang banyak pemberitahuan secara mendadak terkait tugas dan lain sebagainya. Menurut saya, perkuliahan secara online itu kurang efektif. Mengapa demikian? Karena tidak adanya tatap muka secara langsung dengan dosen dalam penyampaian materi, sehingga membuat saya kurang dalam memahami materi-materi yang telah disampaikan. Perkuliahan sehari-hari sendiri itu juga ya jadi ada agak tekanan gitu ya, dari pagi sampai sore harus tetap mantengin HP. Kalau nanti nggak muncul sekali nggak bakal di absen, nggak bakal dapat nilai, itu jadi ya harus tetap. Apabila kalau kita diberikan materi berupa PowerPoint atau sejenis dari penyampaian dari aplikasi Zoom, itu tidak dibahas secara rinci. Jadinya materi-materi yang diberikan itu penjelasannya itu kurang efektif daripada kuliah offline. Karena tidak secara langsung menerima penjelasan dari dosen yang bersangkutan. Bahkan di beberapa mata kuliah belum menjalani perkuliahan, hanya memberikan slide saja sudah mendapatkan soal-soal yang harus dikerjakan. Jadi saya merasa sulit terkait hal tersebut. Proses sesi tanya jawab berlangsung di sini menjadi kurang kondusif karena chatnya semakin menumpuk yang menyebabkan teman-teman yang presentasi itu menjadi bingung
yang mana pertanyaan belum dijawab. Kemudian yang bertanya juga menjadi bingung apakah pertanyaan sudah ditanyakan oleh teman yang lain atau belum. Dalam kuliah online ini juga mata akan cepat lelah karena terlalu sering melihat layar HP dan laptop. Oh iya, dalam kuliah online ini juga mungkin akan berpengaruh pada penilaian keaktifan karena semuanya itu akan tergantung pada koneksi yang kita punya. Jika koneksi internet kita buruk, maka kita akan lambat dalam respon kuliah online tersebut. Koneksi internet atau sinyal yang lemot. Nah, apabila kalau kita mengerjakan kuis atau deadline tugas atau ujian, apabila koneksi internet tidak stabil, itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena kendala jaringan yang membuat interaksi pembelajaran menjadi tidak lancar, dan karena sinyal yang buruk. Kadang-kadang ketika menggunakan Zoom itu putus-putus gitu jaringannya. Untuk dukanya sendiri, untuk perkuliahannya, saya mengalami sedikit hambatan terkait manajemen waktu. Dikarenakan ketika kuliah online, setiap pertemuan perkuliahan pasti diberikan tugas. Untuk dukanya sendiri, tugas yang semakin menumpuk. Rasanya tuh setiap hari tuh ada tugas dan deadline-nya tuh mepet banget, cuma 1-2 jam dikumpul. Pada saat melakukan perkuliahan melalui Zoom, materi yang didapatkan belum terlalu jelas. Materi yang disampaikan itu tidak sedalam dan sedetail dibandingkan pada saat perkuliahan tatap muka, sehingga tentu akan menjadi lebih sulit dalam proses memahami materi. Dimana ketika saya sedang mengikuti perkuliahan online, tiba-tiba saja sinyal saya suka hilang ataupun kuota saya habis, sehingga membuat saya tidak bisa mengikuti perkuliahan online dari awal hingga akhir. Dari segi finansial juga harga paket itu lumayan mahal. Kita menjadi lebih boros. Kenapa? Karena kan kita membeli kuota yang lumayan besar. Sangat-sangat memakan kuota, sangat-sangat memakan uang kami. Nah, memang ada bantuan dari UNRAM, akan tetapi saya pribadi belum mendapatkannya. Ada beberapa orang yang sudah mendapatkannya. Memang betul bahwa universitas memfasilitasi mahasiswa kuota, tetapi di sini terkendala terkait dengan jadwal pemberian yang tidak teratur, sehingga di sini mahasiswa juga harus tetap melakukan pengisian kuota apabila kuota habis seperti itu. Dan kemudian untuk sinyal, Masya Allah, sinyal itu sangat-sangat lelet banget. Di tempat saya itu cuma 1 sinyal, jadinya harus ekstra sabar selama kuliah online ini. Kemudian untuk dukanya sendiri terjadi pada saat praktikum. Dalam praktikum, kami hanya diberikan hasil, kami hanya diberikan modul terkait praktikum, akan tetapi tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, saya sendiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan teori, dalam memahami metode-metode dalam praktikum karena tidak bisa melaksanakannya secara langsung. Walaupun kami sudah menonton video melalui YouTube atau video yang diberikan, saya tetap kesulitan untuk membayangkan bagaimana situasi aslinya karena tidak dilaksanakan secara langsung. Terus untuk mata kuliahnya, saya merasa kita baru masuk kuliah di semester 6 ini, tiba-tiba udah mau UAS, nggak berasa. Terus rasanya tuh, wah baru kemarin nih masuk kuliah, tiba-tiba udah mau UAS, dan rasanya tuh nggak ada, masih ngambang gitu. Muncul ketakutan sendiri ketika ujian, apalagi kemarin experience-nya pas UTS itu, selain mikirin wah ini bentuk soalnya gimana ya gitu kan, soal hafalan udah kayak gak bakal dikeluarin gitu. Saya menjadi pribadi yang lebih malas lagi. Kenapa? Karena kalau saya di kampung halaman itu pandangan saya itu identik seperti libur. Nah, jadi kalau diberikan tugas ataupun kuis tuh saya mengerjakannya dengan setengah hati. Bagaimana? Apakah kalian juga merasakannya? Untuk mengetahui apa yang kita rasakan tadi itu masuk dalam kategori normal
atau kategori sesuatu yang harus kita waspadai? Jangan lupa saksikan video berikutnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk mewawancarai seorang psikolog ya tentang bagaimana cara mengelola stres. Apakah yang kita alami tadi masuk kategori normal atau sesuatu yang perlu untuk diwaspadai, sesuatu yang perlu untuk dikelola? Kita akan sama-sama dapat jawabannya di video berikutnya. Jadi saksikan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.